Setelah itu, Andi Rewa menekan tombol tambah pada layar dan mengarahkan kamera ke wajah Selin, lalu mulai merekam. Kini aura galak Selin sudah lenyap total. Memang ayah kandungnya kaya raya, tetapi uang banyak pun tidak bisa melindunginya dari tamparan yang datang dari dekat. Hans yang dulunya terlihat penakut, sejatinya adalah pemuda setinggi 180 cm dengan kekuatan fisik yang jauh melebihi Selin. Jadi menampar Selin puluhan kali bukan masalah baginya. Itu hanya akan membuat Selin tidak berdaya melawan. Semua orang menyaksikan wajah Selin berubah menjadi bengkak. Dua perempuan pengikutnya pun panik bukan main. Mau maju, mereka takut ikut dipukul. Mau diam pun, mereka merasa tidak enak hati. Mereka juga takut kalau Hans sedang gila dan akan mengamuk ke mereka juga. Melihat Selin sudah hampir pingsan, Andi Rewa menghentikan rekaman, lalu langsung mengunggah video itu. Setelah itu dia menepuk bahu Hans sambil berseru, "Hei, kau ini keterlaluan juga. Masa kau memukuli perempuan sampai seperti itu? Di mana rasa sayangmu pada perempuan itu?" Hans berhenti sambil mendengus dan memaki. "Cih, perempuan bau seperti dia. Sudah jelek, sombong lagi. Mentang-mentang dia punya uang sedikit. Setiap hari dia selalu menyuruh-nyuruhku seperti babu. Dari dulu aku sudah muak melihatnya." Andi Rewa merekam seluruh aksi Hans dengan ponsel Selin, lalu memasukkan ponsel itu kembali ke dalam tas LV milik Selin. Setelah itu dia kembali menepuk bahu Hans sambil berkata dengan nada bijak, "Wah, kau ini, meskipun kau emosi, tapi seharusnya kau jangan main pukul sampai parah seperti itu. Lihatlah, wajah perempuan itu sampai bonyok begitu. Habislah kau kalau nanti ayahnya datang ke Kanada." Saat itu juga, kesadaran Hans kembali. Saat melihat Selin yang sudah tidak sadarkan diri dengan wajah babak belur penuh darah, dia langsung pucat pasi. Dia langsung berlutut memeluk tubuh Selin dan menangis. "Selin, kau kenapa? Aku tidak sengaja. Aku hanya sedang emosi. Jadi hilang akal sesaat. Selin, bangunlah. Aku takut. Kumohon, bangunlah." Setelah itu, melihat Selin tetap tidak bergerak, dia buru-buru berbalik ke arah dua teman perempuan Selin dan berseru, Kalian berdua harus menjadi saksi ya. Tadi aku hanya emosi sesaat. Aku tidak sengaja menyakiti Selin. Dia pacarku. Dia orang yang paling aku cintai. Mana mungkin aku sengaja memukulnya. Aku hanya terpancing emosi sesaat." Semua orang yang tadi tidak paham kenapa Hans mendadak kalap, kini mulai merasa wajar. Mereka mengira mungkin selama ini Hans terlalu ditekan oleh Selin, sehingga emosi meledak tiba-tiba dan kehilangan akal sehat. Setelah tenang, barulah Hans sadar kalau dia sudah membuat kesalahan besar. Bahkan Hans sendiri merasa kalau tadi dirinya memang terbakar emosi dan hilang kendali. Kini yang paling dia takutkan adalah bagaimana mengatasi masalah ini. Kalau nanti Selin bangun dan menolak memaafkannya, hidupnya bisa tamat. Saat ini, Andi Rewa menghela napas dan berkata, "Sudahlah, jangan menangis di sini. Yang paling penting sekarang adalah membawanya ke rumah sakit. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, hidupmu akan hancur." Barulah Hans sadar. Dia langsung panik dan berkata, "Iya, bawa dia ke rumah sakit. Harus cepat. Kita harus cepat. Telepon ambulans." Namun setelah itu dia menggeleng dan bergumam, "Tidak bisa. Ambulans lama datangnya. Bahaya kalau menunggu. Rumah sakit umum ada di dekat sini. Biar aku sendiri saja yang membawanya." Setelah bicara, dia pun menggendong Selin dan berlari keluar dengan panik. Melihat dua teman perempuan lainnya masih bengong, Hans pun berseru, "Kalian masih mematung di situ. Cepat ikut aku." Keduanya pun langsung sadar, saling berpandangan, lalu ikut berlari keluar. Tina menghela nafas lega lalu berkata, "Menurutku, si Selin itu butuh belasan hari buat pulih di rumah sakit." Andi Rewa mengangguk dan berkata santai, "Tadi aku memakai ponselnya untuk mengunggah video pendek. Sepertinya walau dia sembuh pun,
dia tidak akan berani keluar rumah lagi. Tina berkata, sepertinya selama ini Hans memang sudah sangat tertekan, sampai bisa kehilangan kendali seperti itu. Andi Rewa tersenyum samar dan mengangguk. Dia menyembunyikan perannya. Kali ini dia tidak menggunakan sugesti psikologis total, seperti yang dulu dia pernah lakukan kepada Edo. Kali ini, agar tidak ketahuan, dia menggunakan aura spiritual untuk memberi Hans sugesti psikologis yang jauh lebih halus. Setelah berhasil membuat Hans kehilangan kendali, dia kemudian memberi 2 sugesti lanjutan untuk mengembalikan akal sehat Hans. Dengan cara ini, semua orang termasuk Hans sendiri akan mengira dia hanya terbawa emosi sesaat dan kehilangan kontrol. Claudia kemudian berkata dengan wajah bersyukur, "Terima kasih Kak Tina dan juga Tuan Andi." Tina tertawa. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Hans. Claudia pun membungkuk sedikit ke arah mereka berdua lalu berkata kepada Tina, "Kak Tina, aku ke belakang dulu ya." Tina berkata, "Kau istirahat saja dulu. Atau kau jaga kasir sebentar, biar aku ke belakang untuk membereskan." Claudia buru-buru menjawab, "Biar aku saja yang ke belakang." Selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban, dia langsung menuju ke gudang kecil di belakang toko. Andi Rewa menatap punggung Claudia dengan rasa penasaran yang semakin dalam terhadap gadis itu. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia merasa kalau orang misterius itu akan segera mengirim pesan lagi. Benar saja, belum sampai 2 menit, sebuah pesan kembali muncul. Isinya hanya 6 kata, "Segera bawa dia keluar dari Kanada." Saat menerima pesan itu, Andi Rewa tanpa berpikir panjang langsung menelpon balik. Seperti yang diduga, ponsel di seberang masih dalam keadaan mati. Kali ini, dia tidak lagi mencoba menyelidiki identitas si pengirim, melainkan menoleh sejenak ke gudang. Di dalam, Claudia yang mengenakan celemek sedang sibuk bekerja. Andi pun diam-diam menyimpan ponselnya ke dalam saku. Di matanya, gadis bernama Claudia ini tampak semakin menarik dan penuh misteri. Maka dia sengaja bersikap seolah tidak ambil pusing dengan pesan peringatan tadi. Lalu tersenyum kepada Tina dan berkata, "Tina, malam ini kita makan di luar atau di rumah?" Tina tersenyum, "Terserah Kak Andi saja. Kalau mau makan di rumah, kita tunggu Pak Ismail pulang, lalu masak bersama di rumah. Kalau mau makan di luar, tinggal pilih mau makan makanan Indonesia atau Western food." Andi Rewa mengangguk. "Makan di rumah saja. Sudah lama aku tidak mencicipi masakanmu dan Pak Ismail." Tina langsung berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan pergi membeli bahan dulu." Sambil berkata begitu, Tina menoleh ke Claudia di dalam gudang dan berkata, "Claudia, aku akan pergi ke pasar sebentar. Tolong bantu jaga kasir ya." Claudia mengangguk sopan, "Baik Kak Tina." Tina tersenyum dan bertanya, "Apakah ada makanan yang ingin kau makan malam ini?" Claudia buru-buru menjawab, "Kak Tina, malam ini aku tidak makan di rumah. Tuan Andi jauh-jauh datang menjenguk kakak dan Pak Ismail. Pasti kalian memiliki banyak cerita yang ingin dibagi. Kebetulan aku juga ada janji dengan teman." Tina langsung berkata serius, "Teman-teman lamamu itu, kalau bukan menjatuhkanmu ya pasti akan menghindar sejauh mungkin. Mana ada yang bisa diandalkan." Tanpa memberi Claudia kesempatan menolak, Tina langsung memutuskan, "Malam ini kau tidak boleh kemana-mana. Kita berempat akan makan malam bersama." Claudia ragu sejenak. Lalu kemudian dia hanya bisa mengangguk pelan. Tetapi dia kembali melirik ke arah Andi yang sedang menyusuri toko dengan tangan di saku. Terlihat ada sedikit kecemasan di wajahnya. Saat itu, seorang pria parubaya sekitar 30 tahunan masuk ke toko sambil merokok. Pria itu berwajah Asia, tinggi sekitar 170 cm, dengan gaya rambut model gangster Hong Kong 20 tahun lalu, dan rambutnya dicat coklat kekuningan. Begitu masuk, dia langsung melihat Andi yang berdiri di dekat rak dan bertanya penasaran, "Hei, mana bosnya?
Kasirnya kemana?" Ketika Tina mendengar suara itu, raut wajahnya langsung berubah. Dia menoleh kepada Claudia, lalu secara refleks berdiri dan kembali ke kasir. Melihat pria itu, Tina tetap bersikap sopan dan berkata, "Benny, kau ada waktu juga mampir ke sini." Pria yang dipanggil Benny tertawa. Dia menaikkan alisnya sambil berkata, "Hahaha, Tina, bagaimana bisnismu akhir-akhir ini?" Tina menjawab dengan sopan, "Masih stabil. Sehari-harinya hampir sama saja. Tidak ada perubahan besar." Benny mengangguk, lalu menyandarkan lengannya ke atas meja kasir dan mendekat dengan senyum menyeringai. "Tina, mengenai apa yang aku katakan tempo hari, coba kau pikir-pikir lagi. Sekarang aku juga bukan orang sembarangan. Adik sepupuku saja sudah menganggapku sebagai kakak angkatnya. Kalau kita bisa menjadi satu keluarga, bukankah hubungan kita akan semakin erat?" Tina tersenyum sambil berkata, "Kau ini suka bercanda. Kau kan orang terkenal di kawasan ini, bahkan di seluruh Vancouver. Aku ini hanya orang biasa saja, mana cocok bersanding denganmu. Lagi pula sekarang kau adalah tokoh penting di kelompok mafia Italia. Lebih cocok kalau kau mencari gadis Italia." Benny berkata dengan serius, "Tina, aku ini sungguh-sungguh. Orang-orang Italia juga menyuruhku mencari gadis lokal, bahkan mau mencarikan gadis asli Sisilia. Tapi aku tetap memilihmu. Kalau kita bisa bersama, kita pasti akan menjadi cerita legendaris di sini." Tina menggeleng sambil tersenyum. "Terus terang saja, aku tidak cocok denganmu. Setiap hari kau berurusan dengan kekerasan, sementara aku hanya ingin hidup tenang dan damai." Benny sedikit kecewa. Lalu dia melempar puntung rokoknya keluar dan bertanya dengan nada serius, "Tina, apakah kau benar-benar tidak ingin memberikan kesempatan kepadaku? Bagaimana kalau kita coba saja dulu menjalaninya? Kalau memang kita tidak cocok, ya sudah, kita putus saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Tina tetap dengan sopan menolak, "Terima kasih Benny, tapi kita memang tidak cocok." Benny bertanya, "Kau benar-benar tidak mau memikirkannya lagi?" Tina tersenyum tulus dan berkata, "Maafkan aku." Benny terdiam sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum. "Tidak apa-apa, hal seperti ini memang tidak bisa dipaksakan. Aku mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi mengenai sikap aku masih punya etika. Kalau kau tidak setuju, aku tidak akan memaksa." Setelah itu, dia menegakkan tubuhnya, melirik ke sekeliling lalu bertanya, "Di mana adik sepupuku? Kenapa dia tidak keluar menyapaku?" Tina menjawab, "Claudia sedang sibuk, mungkin dia tidak dengar." Benny berkata, Apa yang disibukkan? Aku tahu kondisi toko ini. Setelah lewat jam makan, mana ada lagi pelanggan yang akan mampir?" Lalu dia melihat ke arah Andi dan bertanya, "Hai bro, siapa kau? Kau sedang berbelanja ya? Aku tidak mengganggumu kan?" Andi Rewa menjawab datar, "Aku kakaknya Tina." Benny buru-buru mendekat dan menyodorkan tangan. "Wah, ternyata kakaknya Tina, senang bertemu denganmu. Apakah kau datang dari Indonesia?" Tina cepat-cepat menyelah, "Kakakku kebetulan sedang ada urusan di Amerika Serikat, jadi dia sekalian mampir ke sini." Benny mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku ingin menemui adik sepupuku dulu." Begitu sampai di depan gudang kecil, Benny baru mau membuka pintu, tetapi pintu sudah terbuka dari dalam. Claudia menatapnya tanpa ekspresi. "Ada perlu apa kau datang ke sini?" Benny memasang wajah sedih. "Hei, pertanyaan macam apa itu? Aku ini kan kakak sepupumu. Walaupun hubungan kita adalah saudara jauh, tapi tetap saudara. Sejak keluargamu kena musibah besar itu, kau malah menghilang. Lihatlah wajahmu sekarang sampai gosong begini. Kenapa kau tidak langsung pergi ke dokter? Kau malah terus menghindar dariku. Apa kau tidak tahu kalau aku sangat mencemaskanmu?" Claudia menjawab dengan dingin, "Terima kasih atas perhatianmu. Sekarang aku baik-baik saja." Benny mendesah, "Baik dari mana? Coba ke dokter sore ini agar diperiksa apakah wajahmu bisa disembuhkan atau tidak. Kalau bisa, aku akan membayar berapapun biayanya." Claudia menggeleng, "Tidak perlu. Aku malah suka wajahku yang sekarang."
Benny hanya bisa menghela nafas berat. Dia menunjuk ke arah Claudia dan berkata pelan, "Kau ini keras kepala sekali. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau butuh bantuan, datang saja ke Jalan George." Setelah itu dia kembali ke kasir dan melambai kepada Tina. "Tina, kalau kau masih mau memikirkan tentang apa yang kukatakan tadi, berikan jawabannya sebelum malam ini ya. Claudia tahu cara menghubungiku." Tina langsung menjawab sambil tersenyum, "Aku rasa itu tidak perlu, Benny. Kita memang tidak cocok." Benny melambaikan tangannya. "Jangan buru-buru menolak, pikirkan saja lagi." Lalu dia melambai ke arah Andi Rewa sambil tersenyum. "Sampai ketemu lagi, bro." Selesai berbicara, dia pun membuka pintu dan pergi keluar. Setelah Benny pergi, Tina pun menghela nafas lega. Andi bertanya kepadanya, "Tina, apakah dia sering datang mengganggumu?" Tina mengangkat bahunya lalu berkata dengan nada tidak berdaya, "Di sini, orang itu terkenal sebagai harimau bermuka manis. Lihat saja, dia bicara dengan wajah ramah dan sopan kepada semua orang. Tapi aslinya dia lebih jahat dari siapapun." Andi Rewa mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Tina melirik ke arah gudang lalu berkata dengan suara pelan, "Nanti kalau ada kesempatan, pelan-pelan aku akan menceritakannya kepadamu." Baru saja kata-kata itu keluar, Claudia sudah keluar dari dalam. Dia menatap Andi dengan serius dan berkata, "Dulu Benny melakukan penipuan telekomunikasi di Indonesia. Setelah ketahuan, dia kabur ke Kanada dan mencari perlindungan pada ibuku. Kakek Benny dan nenekku adalah saudara kandung. Jadi, ada hubungan darah antara dua keluarga. Dan Benny juga anak tunggal. Ibunya takut dia ditangkap dan dipenjara. Jadi ibunya memohon pada ibuku untuk menampungnya. Akhirnya ibuku mengatur agar dia bekerja sebagai sopir ayahku. 3 bulan lalu, Benny dan wakil ketua grup membujuk ayahku agar bekerja sama dengan geng Amerika. Tetapi ayahku menolak. 2 bulan lalu ada yang membakar rumahku. Dari 5 orang dalam keluarga kami, hanya aku yang selamat. Sejak itu, wakil ketua grup menggantikan posisi ayahku dan Benny menjadi orang kepercayaannya." Andi Rewa bertanya, "Apakah ada bukti kalau kebakaran itu ulah mereka?" Mata Claudia memerah, tapi suaranya tetap tegas. "Tidak ada. Tapi maksudku, meskipun tidak ada bukti langsung, aku yakin kalau mereka yang melakukannya." Andi Rewa bertanya lagi, "Apa kata polisi?" Claudia menggigit bibirnya dan berkata pelan, "Polisi Vancouver mengatakan kalau kebakaran itu kecelakaan. Katanya kabel di ruang bawah tanah digigit tikus, menyebabkan korsleting. Lalu api menyambar bahan mudah terbakar di ruang bawah tanah. Mereka mengatakan yang terbakar adalah 50 galon bensin. Tapi keluarga kami tidak pernah menyimpan bensin di sana." Suaranya mulai tersendat. "Dan Benny sudah janjian dengan ibuku seminggu sebelumnya. Jadi di malam kejadian, dia datang makan malam di rumah kami. Dia bahkan membawa 2 botol anggur dan beberapa minuman untuk adik-adikku. Tetapi aku memang tidak suka dengannya. Jadi malam itu aku tidak ikut makan. Setelah makan malam itu, malamnya kebakaran terjadi." Claudia menghapus air matanya dan melanjutkan, "Saat api mulai berkobar, aku langsung lari ke rumah orang tuaku dan aku dapati mereka sudah tidak bernapas. Lalu aku ke kamar adik-adikku. Mereka juga sama, tidak ada napas, tidak ada detak jantung." Tina mendengarnya sambil melongo lalu berseru, "Kalau begitu, orang tuamu dan kedua adikmu bukan mati karena kebakaran. Ini jelas pembunuhan. Apakah polisi tidak menyelidikinya?" Claudia menggeleng. "Polisi menyimpulkan mereka meninggal karena kecelakaan. Setelah aku kabur dari lokasi kebakaran dan bersembunyi, dalam masa persembunyianku, Benny yang menandatangani surat persetujuan kremasi sebagai keluarga. Dia langsung mengkremasi jasad orang tuaku dan adik-adikku. Sejak itu, tidak ada lagi bukti." Tina refleks berkata, "Seharusnya kau melapor ke polisi dan mengatakan semuanya. Suruh mereka menangkap Benny dan semua orang itu." Andi Rewa tiba-tiba berkata dengan tenang, "Tina, Claudia masih hidup.
justru karena dia tidak melapor ke polisi. Claudia mengangguk perlahan, lalu berkata pelan, "Benar. Mereka pikir aku hanya selamat dari kebakaran secara kebetulan. Mereka tidak tahu bahwa saat kebakaran terjadi, aku sudah tahu orang tuaku dan adik-adikku sudah mati. Kalau mereka tahu aku mengetahui semuanya, pasti aku sudah dibunuh." Tina tidak tahan untuk bertanya, "Kalau kau sudah kabur, kenapa kau masih kembali lagi ke sini?" Claudia berkata lirih, "Kalau aku tidak kembali, mereka pasti curiga. Aku tahu sesuatu dan justru semakin ingin membunuhku. Sebaliknya kalau aku kembali, mereka akan merasa semua sudah sempurna dan yakin kalau aku memang tidak tahu apa-apa. Lagi pula, aku juga sudah mengatakan kepada mereka, alasan aku menghilang waktu itu karena trauma berat setelah keluargaku meninggal, ditambah luka bakar di wajah. Jadi aku tidak mau bertemu dengan siapapun. Setelah bisa menerima kenyataan, barulah aku kembali." Tina bertanya lagi, "Tapi bagaimana kalau mereka masih khawatir dan tetap ingin membunuhmu?" Claudia menggeleng, "Itu tidak mungkin. Kematian orang tuaku dan adik-adikku sudah mereka buat seolah-olah kecelakaan besar. Sekarang aku sudah kembali. Di mata orang lain, aku hanya korban selamat yang malang. Kalau aku tiba-tiba mati juga, justru itu akan menimbulkan kecurigaan. Selama mereka yakin aku tidak tahu apa-apa, mereka tidak akan mengambil risiko membunuhku. Dan kalau aku ingin membalas dendam orang tua dan adik-adikku, aku harus kembali ke Vancouver. Disinilah semua jawabannya." Air mata Claudia kembali mengalir. "Tetapi saat aku kembali, jasad orang tua dan adik-adikku sudah dikremasi dan dikubur asal-asalan. Sebagai satu-satunya keluarga mereka yang masih hidup, aku bahkan tidak bisa mengantar mereka di saat terakhir." Tina juga tidak bisa menahan air matanya dan memeluk Claudia sambil berkata, "Kenapa kau tidak cerita semua ini kepadaku sebelumnya?" Claudia menjawab sambil menangis, "Dulu aku tidak berani. Aku takut kalau sampai ada yang tahu, aku akan dibunuh." Saat ini Andi Rewa mulai melihat Claudia dengan pandangan baru. Gadis ini baru berusia 18 tahun, tetapi bisa menganalisis situasinya dengan begitu jernih dalam kondisi sebesar ini. Bahkan Claudia tahu kalau Benny adalah pembunuh keluarganya, tetapi masih berani kembali ke tempat ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Keberanian dan tekad semacam itu benar-benar luar biasa. Saat itu, Andi Rewa yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Tina, pergilah ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ada hal penting yang ingin kubicarakan secara pribadi dengan Claudia." Tina langsung tersenyum. Dia tahu kemampuan Andi luar biasa. Pasti Andi Rewa punya cara untuk membantu Claudia membalas dendam. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghapus air matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Baik Kak Andi, aku pergi dulu." Lalu dia buru-buru berpaling kepada Claudia. "Claudia, kalau kau ada unek-unek, katakan saja kepada kakak Andi. Dia pasti akan membantumu." Claudia langsung merasa gugup. Dia tidak tahu apa maksud Andi ingin berbicara empat mata dengannya. Saat ini Tina sudah buru-buru keluar, bahkan sempat membalikkan papan toko dari buka menjadi tutup sementara. Andi Rewa menatap Claudia dan langsung bertanya, "Ceritakan kepadaku. 2 hari ini kau terus mengirimi aku pesan, memintaku datang dan membawa Tina pergi. Apa bahaya yang mengancamnya?" Claudia memandang Andi dan menjadi panik. "Kau, bagaimana kau tahu itu aku?" Andi Rewa menjawab serius, "Sejak pertama kali aku masuk ke toko ini dan melihatmu, aku sudah tahu." Claudia semakin bingung dan refleks bertanya, Kenapa?" Andi Rewa menunjuk bekas luka di wajahnya, lalu berkata dengan datar, "Karena bekas luka di wajahmu itu semuanya palsu." Satu kalimat singkat dari Andi langsung membuat Claudia terkejut. Secara refleks, dia menutupi bekas luka di wajahnya dan bertanya, "Kau, bagaimana bisa kau tahu hal itu?" Andi Rewa menjawab tenang, "Bekas lukamu memang sangat realistis.
Tapi itu hanya efek visual. Kalau itu bekas luka sungguhan, tetap saja itu bagian dari jaringan tubuhmu. Singkatnya, bekas luka asli itu hidup. Tapi sebaik apapun bekas luka palsu dibuat, tetap saja itu hanya bahan buatan. Penjelasan Andi sulit dipahami Claudia. Dia tahu kalau bekas lukanya palsu, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Andi bisa mengetahuinya. Sementara bagi Andi, persepsi melalui aura jauh melampaui penglihatan. Saat pertama kali melihat Claudia, dia langsung menyadari kalau bekas luka di wajah Claudia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Sama seperti bunga palsu yang tampak sangat mirip, tapi tetap tidak bisa meniru kehidupan sejati bunga sungguhan. Hanya dari hal itu saja, Andi Rewa sudah bisa menilai kalau bekas luka di wajah Claudia pasti palsu. Saat itulah juga dia menyimpulkan kalau Claudia pasti menyimpan sesuatu. Hanya saja dia belum bisa memahami apa maksud Claudia memanggilnya jauh-jauh ke Kanada. Maka dia pun bertanya, "Claudia, aku harap kau bisa jujur kepadaku. Bahaya apa yang sedang mengancam Tina?" Claudia ragu sejenak, lalu berkata, "Kak Tina sekarang sudah menjadi target kelompok kriminal Italia di Vancouver. Kalau kau tidak membawanya pergi dari Kanada, Benny dan kelompoknya akan segera bertindak kepadanya." Andi Rewa mengerutkan keningnya dan bertanya, Tina hanya seorang gadis biasa yang menjalankan toko kecil, tidak punya latar belakang, juga tidak banyak harta. Kenapa organisasi kriminal bisa menargetkannya? Apakah mereka mau menculiknya dan meminta tebusan? Claudia menjawab dengan sangat serius, "Bukan. Tujuan mereka jauh lebih jahat dari sekedar penculikan dan pemerasan." Lalu dia menjelaskan, di wilayah abu-abu di Eropa dan Amerika, industri paling menguntungkan adalah narkoba dan perdagangan wanita. Dan di antara keduanya, wanita adalah yang paling menguntungkan. Karena di dunia bawah tanah, wanita itu seperti tambang emas bagi biaya tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda dan cantik, menyelundupkannya ke luar negeri, lalu menjualnya ke Eropa atau Amerika. Yang paling cantik dan masih suci akan dipilih dan dipoles untuk dilelang di pasar gelap. Harganya bisa mencapai jutaan dolar. Sedangkan yang biasa-biasa saja atau tidak memenuhi syarat lelang akan dijual ke geng Aljazair di Eropa dan dipaksa menjadi pekerja seks seumur hidup. Setelah tidak lagi mempunyai nilai jual, mereka akan dibunuh dan dibuang. Dulu, kelompok Italia memang melakukan kejahatan sekeji ini, tapi sejak ayahku memimpin dan atas saran ibuku, bisnis itu sepenuhnya dihentikan. Tapi beberapa tahun terakhir, kelompok Italia di Vancouver mulai terdesak. Kekuatan Asia di Kanada berkembang pesat. Amerika juga semakin ikut campur. Wilayah kelompok Italia menyusut drastis dan pendapatan terus menurun. Benny terus-menerus menyarankan ayahku untuk kerjasama dengan geng besar Eropa Amerika dalam bisnis perdagangan manusia, menculik wanita, terutama turis, imigran baru atau pendatang ilegal, lalu menyelundupkan ke luar negeri dan dijual oleh geng besar. Nyaris tanpa modal dan bisa untung ratusan juta dolar per tahun. Tetapi ayahku tidak pernah menyetujuinya, dan itulah yang membuat mereka berselisih. Setelah ayahku dibunuh, mereka langsung melanjutkan bisnis ini. Baru 2 bulan terakhir, sudah ada lebih dari 20 kasus hilangnya wanita muda di Vancouver dan sekitarnya. Setengahnya adalah pendatang ilegal, jadi polisi seolah tutup mata. Ketika Andi Rewa mendengar ini, otot-otot di dahinya langsung menegang. Dia tidak meragukan kebenaran perkataan Claudia. Dunia ini memang tidak seindah yang dibayangkan orang biasa. Meskipun ekonomi Eropa dan Amerika sangat maju, tetapi dunia bawah tanah mereka justru merupakan tempat paling kotor di dunia. Apalagi Claudia adalah anak dari mantan pemimpin mafia.
Jadi pasti dia tahu banyak tentang hal seperti ini. Yang paling membuat Andi marah adalah kenyataan bahwa para anggota geng ini bisa menghasilkan keuntungan besar dari memperdagangkan wanita, benar-benar kejahatan yang membuat siapapun akan marah. Maka dengan menahan amarahnya dia bertanya, "Lalu bagaimana kau tahu kalau Benny akan mencelakai Tina?" Claudia mengeluarkan sebuah senter kecil berbentuk seperti lipstik dari sakunya, lalu berkata, "Ini adalah senter ultraviolet dengan panjang gelombang khusus, berbeda dari senter UV biasa, untuk deteksi uang palsu. Di pasaran senter ini sangat sulit didapat. Senter ini dipakai bersama cairan khusus yang hanya bisa terlihat dalam panjang gelombang tersebut. Setelah mereka memilih target, mereka akan menandai pintu rumah target menggunakan cairan itu. Itu adalah kesepakatan antar geng agar tidak saling berebut target. Kalau rumah seseorang sudah ditandai oleh geng tertentu dan jumlah tandanya masih dalam batas, maka rumah itu adalah milik geng tersebut dan tidak boleh diganggu oleh geng lain. Waktu aku mengirim pesan kepadamu, itu karena pertama kalinya aku melihat pintu rumah Pak Ismail sudah ditandai oleh Benny." Andi Rewa bertanya lagi, "Kenapa kau menghubungiku?" Claudia menjelaskan, "Karena Kak Tina sering menyebut namamu. Di matanya, kau seperti seseorang yang bisa melakukan segalanya. Jadi diam-diam, aku memakai ponselnya untuk mencari nomormu dan menghubungimu." Andi Rewa mengangguk pelan. "Apa kau sudah mengatakan tentang hal ini kepada Tina?" Claudia menggeleng dan berkata serius, "Belum. Orang-orang Benny sudah mengawasinya. Alasan mereka belum bertindak, mungkin karena belum menemukan waktu yang tepat. Kalau dia pergi sendiri dari Vancouver, justru bisa mempercepat gerakan mereka. Beberapa hari ini, aku terus mengawasinya. Malam hari, aku memakai ponsel umum dan melaporkan kejadian palsu ke polisi agar ada patroli lewat. Tapi, itu hanya bisa menunda beberapa hari saja. Tapi bukan solusi jangka panjang." Andi Rewa mengernyit, mengingat kata-kata Benny pada Tina tadi, lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah malam ini Benny berniat bertindak?" Claudia menjawab, "Benny memang menyukai Kak Tina. Dia terus berusaha mendekati Kak Tina dan datang ke sini 1-2 kali setiap hari. Tapi karena Kak Tina tidak pernah menanggapi, aku rasa kesabarannya sudah habis." Andi Rewa mengangguk perlahan. Ternyata kebaikan Tina pada Claudia sudah menyelamatkannya. Kalau bukan karena Claudia yang menjaga dan melindungi Tina, mungkin Tina sudah diculik sebelum Andi sempat datang. Maka Andi pun memandang Claudia dan berkata dengan serius, "Terima kasih Claudia. Kalau bukan karena kau, Tina mungkin sudah mengalami hal buruk." Claudia juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau bukan karena Pak Ismail dan Kak Tina mau menampungku, aku mungkin sudah tidak punya tempat tinggal." Andi Rewa melihat luka palsu di wajah Claudia dan bertanya, "Kau menyamar sebagai korban luka bakar. Itu agar kau tidak diincar, bukan?" Claudia mengangguk, "Benar. Di Vancouver, bukan hanya Benny yang melakukan bisnis ini. Ada beberapa geng lain juga. Aku yakin Benny tidak akan menyakitiku. Tapi geng lain belum tentu, jadi menyamar seperti ini jauh lebih aman. Tidak akan ada yang tertarik pada wanita yang setengah wajahnya mengalami luka bakar parah." Lalu dia berkata dengan cemas, "Tuan Andi, mumpung hari masih terang, sebaiknya bawa Kak Tina langsung ke bandara. Selama kau bisa membawanya keluar dari Kanada, Benny tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya." Andi Rewa tersenyum dingin dan menggeleng. Dia bertanya, "Berapa banyak orang dalam geng Italia itu?" Claudia menjawab, "Jumlah mereka cukup besar, paling sedikit 700 atau 800 orang. Kau tidak akan bisa menghadapi mereka sendirian." Andi Rewa mendengus kecil lalu berkata santai, 700 hingga 800 orang. Agak sedikit sih, tapi lumayanlah untuk pemanasan.